Selamat pagi buat siswa kami kelas 3 OTKP. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mempelajari pelajaran kita hari ini. Adapun materi kita hari ini adalah sumber-sumber protokol dan aturan dasar protokol. Ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita di minggu yang lalu. Bersama saya, Ibu Damaris Sihombing. Tujuan pembelajaran adalah setelah menggali informasi dari materi pelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan jenis-jenis sumber-sumber protokol. 2. Menguraikan aturan-aturan dasar keprotokolan. Kita lihat sumber-sumber protokol. Kata protokoler berasal dari kata protos dan kola. Protos yang berarti lembar pertama dan kola yang berarti melekat. Kata-kata ini pertama kali digunakan pada lembaran pertama dari gulungan papirus atau kertas tebal yang ditempelkan atau direkatkan dan kemudian digunakan untuk seluruh dokumen negara, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Berikut ini adalah sumber-sumber hukum protokol. 1. Persetujuan internasional. Di antaranya yaitu Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Kedua, Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler. 2. Peraturan Nasional. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Kepres Nomor 32 Tahun 1971 tentang protokol negara. 3. Dasar non-jurudia. Di antaranya yaitu adat istiadat, kebiasaan setempat, nilai sosial dan budaya, asas timbal balik atau resiprositas, kaidah agama, dan common sense atau logika umum. Aturan dasar protokol. Aturan dasar protokol 1. Protokol merupakan etiket resmi berbagai upacara kenegaraan yang syarat tata tertib, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Apakah yang penting dalam protokol? Aspek yang penting adalah masalah tata pengaturan tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Di sini diatur siapa yang berhak mendapatkan prioritas dalam urutan pengaturan tempat. Siapa saja yang menjadi prioritas? Yaitu mereka yang memiliki jabatan dan pangkat tertentu atau VIP dan juga memiliki derajat tertentu atau very important citizen. Umumnya kedudukan itu diperoleh dari kepemilikan tanda jasa dan jabatan. Sebagai perbandingan dapat dilihat dari urutan protokoler negara Amerika Serikat. Aturan dasar protokoler 2. Pengaturan tempat duduk. Yang menempati posisi paling depan adalah yang paling tinggi kedudukannya. Jika menghadap meja, yang menghadap pintu keluar yang dianggap utama, dan tempat terakhir adalah yang dekat dengan pintu keluar. Kanan adalah utama. Bila ada 2 orang yang berjajar, posisi sebelah kanan adalah yang utama. Posisi 21. 4 orang urutannya menjadi posisi 4, 2, 1, 3. 6 orang urutannya menjadi posisi 6, 4, 2, 1, 3, 5, dan seterusnya. Urutan saat naik turun kendaraan. Pesawat. Orang yang paling utama adalah orang yang paling akhir menaiki pesawat dan menjadi yang paling turun paling awal. Kapal laut, mobil atau kereta. Orang yang paling utama naik dan turun terlebih dahulu. Orang yang paling utama duduk di sebelah kanan, yang kedua yang terpenting di paling kiri, dan orang ketiga duduk di sebelah tengah. Urutan saat datang dan pulang. Orang yang paling utama akan tiba paling akhir dan meninggalkan tempat paling awal.
posisi mobil saat menjemput dan mengantarkan tamu kehormatan. Berhentilah pada saat posisi pintu kanan mobil berada di arah pintu keluar gedung. Dengan demikian, sang tamu dapat langsung berjalan menuju gedung, begitu turun dari mobil dan sebaliknya. Aturan dasar protokol 3. Menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan. Berusahalah untuk hadir merupakan suatu kehormatan bagi seseorang bila menerima undangan ini. Konfirmasikan kedatangan Anda pada petugas. Lakukan juga hal ini bila Anda tidak datang. Patuhi peraturan yang tertera pada undangan. Hadirlah 15 menit sebelum acara dimulai. Duduklah sesuai nomor atau urutan deretan yang sudah ditentukan. Kalau Anda sudah duduk, tidak usah mondar-mandir untuk menyapa relasi. Tahan diri untuk tidak menguap, kantuk, atau melirik ke sana kemari. Jangan mengobrol saat acara berlangsung. Pastikan bahwa Anda cukup sehat dan kuat untuk menghadiri acara tersebut. Aturan dasar protokol 4. Diterima pejabat tinggi. Bagaimana ya aturannya? Hubungi orang yang berhubungan dan menangani masalah audiensi ini. Cek lagi waktu dan tempat Anda akan diterima. Persiapkan jumlah rombongan yang akan pergi bersama Anda sesuai arahan protokol. Datalah nama masing-masing anggota rombongan, lengkap alamat dan jabatan atau kedudukan mereka dalam organisasi. Susunlah pokok-pokok materi yang akan dibicarakan secara tertulis di atas kertas berkop organisasi. Masukkan dalam map yang bersih dan beri amplop. Tujukan kepada pejabat yang bersangkutan. Saat audiensi, datanglah setengah jam lebih awal. Isilah buku tamu yang disediakan. Bila harus memakai tanda tamu yang ditukar dengan kartu identitas, patuhilah peraturan tersebut. Jangan ribut dan menarik perhatian orang lain saat menunggu. Dilarang keras merokok. Masuklah ke ruangan dengan dipimpin ketua rombongan. Ketua berdiri di dekat pejabat untuk memperkenalkan anggota. Saat diajak berbicara, ketua rombongan akan berbicara terlebih dahulu. Ketua harus membahas inti pembicaraan dan menutupnya dengan baik. Dan jangan lupa memberi kesempatan pada anggota. Bagaimana saat berfoto bersama pejabat? Sebelum audiensi dimulai, mintalah pada petugas protokol yang mengatur pertemuan. Bila waktu berfoto tiba, mintalah kesediaan pejabat untuk berfoto bersama. Jangan sampai terkesan memaksa atau menodong. Bagaimana saat usai audiensi? Bila jumpa pers, sediakan materi untuk dibagi-bagikan pada wartawan. Segeralah membuat ucapan terima kasih kepada pejabat yang telah menerima. Serahkan surat tersebut 2 hari setelah audiensi selesai kepada petugas protokol. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya audiensi. Dengan demikian, selesailah pelajaran kita hari ini. Silahkan kamu mengulangnya kembali. Terima kasih dan kerjakan juga tugas yang telah Ibu berikan dalam aplikasi. Selamat belajar.